Rakun ini hewan biasa ditangkap dan dilakukan eksperimen. Rakun di tangan kananmu. Dan di situ emang visualnya ditampilkan seekor binatang yang nggak berdaya. Dan ternyata di dunia asli, film ini Guardians of Galaxy Volume 3 mendapatkan sebuah penghargaan dari Animal Rights. Apakah tindakan menyiksa binatang boleh dilakukan di dalam Alkitab? Gue takut jawabnya. Gue tuh takut jawabnya, teman-teman. Kalau gue jawab iya, munafik. Kalau gue jawab enggak, jadi maksud lu apa? Kenapa lu makan daging kalau gitu? Mengasihi binatang kan? Kecoa lewat depan lu matiin nggak? Menurut teman-teman kalau begitu, kecoa, semut, cicak, matiin boleh atau dibiarin? Biarkan teman-teman tulis di komentar. Silakan teman-teman. Oke teman-teman semua, selamat datang kembali di Hello God on Topic Hot bareng gue Julius dan Ko Andre Tunggal. Wes, luar biasa. Lu sadar gak barusan gue ngomong selamat datang kembali? Karena gue habis jalan-jalan ke Singapura. Bukan dia. Oh, bukan gua ya. Bukan lu. Oh, bukan lu gua. Surabaya. Siapa yang jalan-jalan ke Singapura? Banyak turis-turis Indonesia. Banyak turis-turis. Orang-orang yang mencari kelegaan, penghiburan, Haleluya. dan hal-hal lain lah. Terima kasih. Terima kasih. Enggak ya, terima bukan. kasih. Jadi selamat datang kembali tuh. Kenapa maksudnya gue belum pernah dari 50-an episode gue ngomong selamat datang kembali. Selalu selamat datang di Hello God on Topic. Tolong jelaskan. Karena tadi gue mendengar sebuah kisah teman-teman, kalau ada satu orang baik dan juga beberapa teman-teman lainnya yang ternyata sering banget nontonin dan mendapatkan berkat dari setiap episode Hello God on Topic kita. Dan di situ gue merasa terima kasih Tuhan Yesus. Buat Anda baik. yang mengatakan telah menonton semua episode Hello God on Topic dan mendapatkan berkat atasnya, thank you so much. Thank you so much. Karena kasih karunia Tuhan lah ya. Kita bukan mau lip service, tapi kita tahu betul bahwa semua karena Tuhan baik dan Tuhan pakai kita. Betul. Thanks Dia God. harus semakin besar, kita harus semakin kecil. Tapi entah kenapa badan kita semakin membesar. Iya. Semoga Tuhan tolong kita juga. Oke, let's move on ke topik hari ini, teman-teman. Kita akan membahas sesuatu yang tidak disangka-sangka kita akan bahas khususnya hari ini, teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan di thumbnailnya, iya, apa pendapat teman-teman semua? Menurut lu apa pendapatnya? kita akan membahas tema tentang superhero. Superhero. Iya. Waktu lu lihat thumbnailnya, lu pikirannya apa? Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya hero yang datang. Tidak berwujud seperti rakun, tidak berwujud seperti badan berotot dan sebagainya, tapi Terus? sebagai hamba. Sebagai hamba. Sebagai bayi yang tidak berdaya. Terlalu dramatis. Bukan, ini sudah agak kemana-mana Oh, ini agak ya. kemana-mana. Ayo kita Tapi balik. anyway, gue baru sadar ya, kayaknya kita berapa waktu belakangan ini bahas film terus ya. Iya, bener Iya. banget. Bahkan minggu lalu atau 2 minggu lalu kita mau bahas film, acuannya Netflix. Kita udah Oke, mau jadi reviewer. Tetapi yang namanya juga Hello God on Topic ya. Jadi Yes. kita ngebahas apapun yang berkaitan dengan topik Kristen. yang sedang hangat dibicarakan, teman-teman. Yes, dan tentunya relevan. Dan kali ini kita lagi membicarakan satu film yang Yang lagi ada di bioskop, teman-teman, favorit gua Guardians of Galaxy Volume 3. Lu pasti nggak nontonin kan? Gua langsung tembak nih teman-teman semua nih. Kalau Andre pasti tidak nonton film-film seperti itu. saya sibuk melayani Tuhan. Puji Tuhan, gua nggak bisa membantah alasan Melayani Tuhan, itu. Iya. bukan nonton bioskop. Gue Julius melayani ini orang-orang bioskop yang mereka-mereka yang udah bikin filmnya susah payah, gue menghargai. Menghargai, mengapresiasi. Iya benar. Jadi intinya teman-teman, film Marvel ya, film superhero. Guardians of Galaxy itu bercerita tentang adalah segerombolan orang-orang yang punya Dari keunikan planet lain-lain kan? dari ya? planet lain-lain ya, itu luar angkasa. Mereka kumpul bikin Once again, satu ini geng. fiksi ya. Iya, ini fiksi ya teman-teman ya. Jangan Ini dianggap fiksi. ini cerita Alkitab ya. Ini fiksi. Lanjut. Nanti terpikir ada jadi adakah alien di luar angkasa sana? Masuk. Masuk pikirannya. Jadi bisa kita mau kesana. bahas alien atau mau bahas Guardian of Galaxy? Tunggu, cerita gue kelar dulu nih. Ini film superhero. Udah jalan 1, 2, 3, intinya mereka bikin grup lah. Namanya Guardians of Galaxy, pelindung galaksi. Tapi di film ketiga ini, which is yang sekarang lagi tayang di bioskop saat ini juga, barusan minggu lalu gue tonton karena gue demen. Anda nonton di mana? Di bioskop. Mana? Kok gue lupa ya? Central Park. Jadi di film itu, menariknya adalah dia ngangkat satu kisah
salah satu tokonya bukan manusia. Di situ digambarkan adalah rakun. Tahu rakun? Tahu. Apa? Rakun di tangan kananmu. Itu racun. Oh, racun. Ya, rakun itu gue nggak familiar ya di Indonesia ya mungkin ya. Di bayangan gue musang. Itu kayak ya musang tupai. Musang tupai sejenis. Iya. Tikus gede. Tapi betul correct us if kita salah lah ya. Pokoknya rakun itu binatang. Dan di situ diceritakan kalau spoiler dia tuh ditangkap. Rakun ini hewan biasa ditangkap dan dilakukan eksperimen Oleh manusia? oleh alien lah, oleh alien. Di jadi film yang jahat itu ya. ini alien ya, bukan jahat manusia ini kan. alien lah ya, bukan manusia. Ya. Di situ dilakukan eksperimen dan sebagainya, disiksa. Oh. Dan di situ emang visualnya ditampilkan seekor binatang yang nggak berdaya. Oke. Nah, udah sampai situ tuh orang-orang tuh kalau nonton pasti kayak lulu terharu gitu-gitu kan. Iya. Dan ternyata di dunia asli film ini Guardians of Galaxy Volume 3 mendapatkan sebuah penghargaan Oleh? dari Animal Rights. Oh, jadi para pecinta binatang. Dia dapat penghargaan sebagai film terbaik yang mempromosikan atau mendukung hak bebas dari hewan. Oke. Dari binatang. Oke. Di sini kita lihat bahwa binatang pun punya kebebasan gitu. Karena kan dikasih lihat binatang dihargai hak binatang hidupnya. dihargai, Sure. dicintai, jangan sampai ada eksperimen. Pertanyaannya sebenarnya simple kok. Kenapa dia bisa dapat award ini? Itu karena banyak hewan-hewan yang saat kita bicara saat ini mendapatkan abuse. Abuse tuh maksudnya ditangkap. Dijadikan eksperimen. Baru-baru ini mungkin bukan cuma soal masalah eksperimen ya, tapi baru-baru ini ada sebuah berita tuh. Jadi yang barusan diceritakan. Karena gue nggak nonton untungnya. Iya, nggak apa-apa. Tapi diceritakan bahwa ada kucing yang maaf ya teman-teman ya, di blender. Enggak banget sih. Itu. Wah. Gue sebagai pecinta kucing, gue punya banyak kucing BTW di rumah. Lu punya berapa kucing? Lumayan banyak Waktu itu gue lagi main-main ke rumahnya Julius loh teman-teman. Dan di lantai atas itu didedikasikan untuk kucing. Iya, gue ada satu balkon khusus untuk hewan-hewan tercinta. Maksud gue. Siapa nama paling tua? Nama paling tua dulu ada sekarang namanya Butet. Buntut pendek. Maksud gue sebagai pencinta kucing, gue agak geram ya. Mendengar. Gue bukan orang pecinta kucing. Gue dog lover. Tapi kalau lihat kucing dibegitukan sih itu sih keterlaluan sih. Ya jangankan kucing, burung misalnya dibegitukan juga itu sih jahat banget. Itu jahat banget. Tapi nggak tahu ya nanti kita dapat image-nya atau enggak, tapi kayaknya nggak juga bakal kita tayangkan. Juga ya, tapi teman-teman mungkin videonya spill dikit lah begitu ya. Maksudnya bukan kucingnya. Ya itulah. Tapi poinnya adalah begini loh teman-teman. Dunia sekuler di luar sana, terutama mungkin lebih ke dari barat, itu mereka mengkampen hak binatang untuk hidup. Yang mungkin kesadarannya di bangsa kita ini masih belum tinggi. Dimana kita ini masih seenak-enak udel suka-suka sendiri untuk ibaratnya berlaku. Bahkan lu tahu nggak bahwa dulu pernah ada satu kasus, ada orang bikin YouTube itu menyiksa binatang. Hah? Jadi dia memang dibayar untuk menyiksa kucing. Iya, kucing waktu itu. Jadi ada orang-orang yang sebenarnya sakit jiwa yang mau menonton video binatang disiksa. Gila. Dan mereka ngebayar, ada orang di Indo kalau nggak salah di Bogor atau di mana, Jawa Barat, itu akhirnya dibayar untuk menyiksa kucing. Jadi dia bikin video masukin kucing dalam karung, dipukul-pukul. Najong. Itu ada, ditangkap. Karena apa? Karena ya diadvokasi oleh pecinta binatang ya. Nah jadi maksudnya ada orang sampai segitunya memang sakit jiwa mau suka melihat binatang yang disiksa. Itu ada. Sorry. Sisi kejijian gue tuh muncul gitu. Kayak gue pengen tahan. Kamu itu dikenal sebagai pendeta gemuk, berjenggot dan tukang cengengesan. Iya. Jangan marah.
Aku indah kata Adi. Maksud Kamu indah. Iya maksud gue, lu nggak ada apa kayak, maksud gue, lu nggak perlu suka, lu nggak perlu cinta. Lu lihat nih, misalkan ada binatang kelaparan atau nggak kayak menggeliat, kesakitan di jalan gitu. Lu apakah tidak ada satu rasa kayak sedih, kayak atau terenyuh gitu untuk lu at least bantuin gitu. Oke, lu nggak bisa bantu banyak, lu nggak bisa pelihara. Misalkan lu lihat kucing di tengah jalan, anjing di tengah jalan, lu nggak mau geser gitu supaya nggak kena mobil, lu nggak mau apa gitu bantuin atau nggak, ayo pinggirin gitu. Maksud gua at least ada satu, kasihan ya kucingnya, kasihan ya anjing. Maksud gua apakah tidak ada itu gitu ketika orang menyiksa sebegitu rupa. Jadi apa yang mau kita bicarakan hari ini? Yang tentu saja yang mau kita bicarakan adalah bagaimana sih sikap etisnya Kristen, seorang Kristen terhadap apa? Terhadap yang namanya hak, mau bilang hak asasi binatang, cocok nggak sih? Hak asasi binatang atau hak asasi hewan. Dan ham dan ya. Jadi kita akan membicarakan tentang masalah abusive terhadap binatang itu dan juga hak bagaimana orang Kristen seharusnya melihat binatang. Kita akan bicarakan itu. Nah, cuman nanti sebelum kita masuk ke sana, memang kita harus bahas kontroversinya. Tapi gue pengen denger ceritanya dulu nih. Yang mana? Bagaimana? Apakah ada lu punya kisah? Lu selamatin binatang. Mungkin Julius Teja bisa ceritakan dulu koneksinya dengan binatangnya itu bagaimana. Oke, sebenarnya ini pertanyaan yang menarik ya. Gua dulu bukan seorang penyuka binatang, bahkan sampai sekarang gue pemilih. Pemilih. Iya, maksudnya kayak ya udah bukan penyuka banget. Dulu lu bukan penyuka binatang. Bukan. Pemakan binatang nggak? Iya benar. Nanti kita dibilang munafik lagi. Ya pokoknya gue dulu nggak pelihara hewan. Gue dulu nggak punya pet. Ikan pun tidak pelihara. Ikan pun pelihara, cuma mungkin bukan gue yang kasih makan. Gue cuma liatin, ada ikan. Gitu. Iya. Liatin juga ada kecoa, ada cicak. Cuma akhirnya pada saat itu gue punya pacar, dia suka kucing kan. Terus habis itu pada saat itu gue punya space untuk membantu kucing-kucing yang dia selamatkan, pelihara kucing. Dia selamatkan dari? Dia misalkan dia kecil gitu, kucingnya tidak berdaya nyari makan. Nah itu stray cats. Stray cats. Pecinta kucing jalanan pasti tahu tuh istilah itu. Stray cats dibantuin. Terus habis itu ditaruhlah tempat gue. Awalnya gue merasa jijik. Tapi lu menerima? Tapi gue menerima. Enggak, karena gue ingin membantu. Lu ingin membantu pacar lu? Iya, jangan sebut bucin, kurang ajar kan. Gue ingin membantu. Akhirnya kucingnya tinggal sama gue di kamar, kasih makan. Di kamar? Dulu bukan di kamar, dulu di luar. Di luar, balkon itu, di balkon yang sama balkon. Itu. Kan emang sekarang lu bawa masuk ke kamar? Enggak, sekarang enggak. Sekarang udah mereka punya habitat sendiri di situ. Nah, terus habis itu satu jatuh sakit. Udah sakitnya tuh yang kayak bentar lagi dipanggil Tuhan. Tapi beneran. Opnam. Enggak opnam di rumah. Tapi yang kasih obat gua. Yang ngerawat gua. Bener-bener kayak malam-malam jam 10 jam 11 gua bisa keluar buat ngasih obat pakai pipet. Wah, ribet. Tapi ya dengan ketulusan hati, kerelaan hati gua, ya udah gua bantu. Besokannya gua melihat dia jalan. Dengan dia bisa jalan. Segar. Enggak, masih pincang-pincang, tapi dia jalan gitu. Jadi udah enggak teriak-teriak, udah enggak sakit, dia jalan. Terus gua kayak mukjizat itu nyata. Lama-lama akhirnya jangan-jangan Tuhan Yesus mengunjungi balkonmu tadi malam, kamu gak sadar. Enggak, itu udah lama banget kok. Udah lama banget. Malam. Sebelum Hello God on Topic lahir. Udah lama banget itu. Nah, terus habis itu pas gue rawat, akhirnya gue mulai seneng. Gue mulai suka bagaimana cara mereka nyantai ke gue. Terus habis itu bisa mainin iseng lari-lari kayak anak kecil gitu. Tapi bentuknya kucing, terus lucu gitu. Nah dari situ ya kayak sisi kebapaan gue mungkin keluar kali ya, sisi bapak-bapak. Akhirnya gue menyadari gue membentuk sebuah ikatan emosional. Lama-lama jadi sayang. Iya, jadi sayang. Dan gue percaya nggak cuman gue, orang-orang di luar sana juga pasti merasa kayak gitu kok. Nah itu cerita gue tuh. Ngerti gak? Jadi orang-orang manusia, gue berasumsi kenapa mereka bisa mencintai hewan? Karena mereka sendiri yang membangun ikatan itu. Sebuah ikatan yang dibangun antara manusia dan hewan. Gitu. Gimana? Menarik. Mengharukan nggak?
Lumayan. gitu ya. Sampai kepengen ke WC. Oke, kita balik ke animal abuse ya. Oke. Kita balik ke animal Jadi, abuse. Jadi bagaimana dengan dengan apakah orang Kristen boleh dan begini. Apakah tindakan menyiksa binatang boleh dilakukan di dalam Alkitab? Gua mau bilang kalau menyiksa mungkin enggak ya. Tapi mengorbankan secara langsung. Nah, membantai dong. Nah, aduh, bahasanya jelek banget. Nah, jadi bagaimana kalau misalnya ada orang yang datang sama lo lalu kemudian mengatakan tuh misalnya di Alkitab aja dilakukan korban binatang, dipotong, boleh dong. Pemburuan hewan, boleh dong. Kontroversi ya? Iya, boleh dong. Ini yang mewarnai kita. Ini nanti lama-lama kita ganti bukan hot, tapi kontroversi on topic. Hot. Jelek banget tapi oke. Oke, gua gara-gara lo ngomong itu, gue tiba-tiba keinget. Ada pemburu di ini off topic bentar. Ada pemburu di luar negeri yang memburu hewan. Terus terkenal Kristen. Terus Jesus Inside gitu kan. Terus habis itu orang-orang pada hujat. Jesus Inside? Why you hunting animals? Are you Christian? Dan sebagainya. Terus habis itu dia balas dengan Alkitab. Siapa bilang Tuhan Tuhan bilang nggak boleh memburu, nggak boleh bunuh hewan? Ada nih Alkitab. Apa? Nggak tahu gue. Pokoknya lupa. Jadi teman-teman gimana? Jadi gimana? Boleh atau enggak? Gue takut jawabnya. Gue tuh takut jawabnya teman-teman. Kalau gue jawab iya, munafik. Kalau gue jawab enggak, jadi maksud lu apa? Iya atau kenapa lu makan daging kalau gitu? Yes. Serba salah. Mari kita buka di Alkitab. Gue suka nih. Anda buka Alkitab, mana Alkitab Anda? Mari teman-teman kita buka Alkitab bersama-sama. Kejadian pasal 9, ayat yang ketiga. Buka Alkitabnya di Hello God ya teman-teman. Yes. Bisa buka Alkitab Kejadian di Hello pasal God. 9 ayat yang ketiga. Silakan dibacakan Julius Teja. 9 ayat 3 kan? Segala bergerak. Kejadian 9:3. Segala yang bergerak, yang hidup, akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jadi? Makanan kita. Makanan kita adalah yang bergerak. Yang bergerak. Rumput juga bergerak loh. Rumput bergoyang. Bambu juga. Oke, jadi itu ayat adalah ayat yang kemudian dipakai untuk membenarkan orang memakan hewan. Please jangan lepasin dulu pada konteksnya di mana kalau begitu boleh mengabuse binatang. Karena itu ayat adalah ayat yang itu adalah perkataan Tuhan kepada Nuh. Pasca apa? Pasca pandemi, banjir bandang. Banjir bandang. Pasca banjir bandang, banjirop, begitu. Iya, nah akhirnya terjadilah di mana waktu itu Tuhan mengadakan perjanjian dengan Nuh. Dan salah satunya itu adalah berbicara tentang bagaimana hewan-hewan itu ibaratnya dikatakan boleh dimakan selain tumbuh-tumbuhan. Nah kita mesti memahami konteksnya adalah waktu itu sedang berbicara tentang satu perjanjian yang Tuhan adakan dengan umatnya, yang sebelumnya itu Tuhan adakan misalnya dengan Adam dan Hawa. Iya. Perjanjiannya adalah semua di dalam taman ini boleh kau makan. Pada konteks itu, dalam taman ini Tuhan tidak sedang bicara soal boleh makan binatang, tetapi taman ini. Pertanyaannya adalah, kalau begitu apakah Adam dan Hawa dan keturunannya sama sekali tidak makan binatang? Tentu tidak. Tahu dari mana? Karena kan Adam dan Hawa seumur hidupnya sebentar di surga ke bumi. Apaan sebenarnya? Jadi di Eden dulu, terus habis itu ke bumi kan, di mana dia menghabiskan hidupnya, di situ dia makan daging. Bentar nih, Eden nih apa nih dalam bayangan lu nih? Taman. Iya. Kok di surga? Salah ngomong. Julius Teja, hati-hati Anda terpengaruh pendapat agama lain. Waduh. Ya? Agama lain menceritakan Adam dan Hawa tuh di surga, diturunkan ke bumi. Itu tidak diceritakan di Alkitab loh. Oke. Gua merasa tertegur. Next.
Ya, ini adalah contoh bahwa memang kita besar di Indonesia. Yes. Tanpa sadar pemikiran kita terpengaruh, ya kan? Oke, nggak apa-apa Jul. kamu indah Jul. Makasih. Gua tuh agak tuk gitu. Oke, kita balik. Oke, jadi apakah Adam dan Hawa, Kain dan Habel dan keturunan-keturunannya tidak makan binatang? Pasti makan. Gua merasa mereka makan binatang. Mereka makan. Lalu kemudian Kejadian pasal 9 itu menceritakan Tuhan bicara sama Nuh bahwa sekarang aku bolehin bahwa binatang-binatang itu boleh kau makan. Binatang-binatang tersebut boleh kau makan, yang bergerak akan jadi makananmu, dan aku memberikan padamu seperti juga tumbuhan hijau. Sebenarnya perkataan ini tidak serta-merta adalah sebuah perkataan yang kemudian kita lihat bahwa sejak hari itulah orang makan binatang. Tidak. Tapi perkataan itu adalah perkataan yang ibaratnya itu menjelaskan kondisi. Bahwa ibaratnya apa yang terjadi mulai dari, karena gini loh, masalahnya adalah pada kebiasaan orang Israel, pada kultur itu mereka mempersembahkan kurban. Iya. Kurban itu dipersembahkan sebagai sesuatu yang dipersembahkan kepada Tuhan. Perhatikan baik-baik teman-teman. Waktu itu orang tidak melihat binatang seperti kita melihat hari ini. Iya, gue setuju. Benar. Waktu itu orang melihat sebagai ya udah binatang. Ada, matiin nggak apa-apa. Nggak seperti kita hari ini, di mana kita tuh istilahnya tuh serantai food chain kita tuh sudah begitu panjang, begitu kompleks. Jadi kita itu sekarang yang misalnya makan dan sebagainya itu kita melihat semuanya itu tidak lagi binatang yang dibunuh dan apa enggak lagi. Dan kesadaran kita atau dunia kita sudah dibentuk oleh perspektif kalau gue bilang perspektif ajaran kasihnya Kristus. Sudah terbentuk pola pikir kita. Iya. Zaman itu belum. Zaman di mana orang kayak mungkin pernah dengar survival of the fittest. Iya, yang kuat yang bertahan. Yang kuat yang bertahan, dan dalam hal ini manusia itu mengambil inisiatif untuk menjadi yang paling kuat. Untuk apa? Untuk membunuh orang sekeliling. Kayak ibarat hari itu misalnya orang kalau mau buka ladang, apa yang dilakukan, Jul? Mau buka ladang, iya. Mau bercocok tanam, apa yang dilakukan? Memastikan tanahnya menjadi milik dia dulu. Iya, dengan cara? Mengakuisisi, merampas. Waktu itu bahkan belum ada orang, Jul. Iya. Diambil aja sama dia. Terus diapain? Ditanemin padi. Dibakar. Dibakar. Buat subur. Bakar hutannya. Ditebang, dibakar, dibikin ladang. Salah apa enggak? Nggak ada. Enggak. Salah apa enggak? Gue mau bilang enggak karena zaman itu nggak ada orang dan peraturan. Karena zaman itu masih banyak kan? Iya, masih banyak banget. Masih banyak banget masih itu. Masih bersih banget. Hutan di suka-suka, dalam tanda kutip ya suka-suka, karena mereka tuh melakukannya suka-suka. Tetapi zaman sekarang kita bakar hutan. Bener apa enggak? Enggak. Salah loh. Merusak karena lingkungan. apa? Karena kita udah merusak. Karena alam kita sudah terdegradasi. Iya. Maksudnya apa yang dari tadi gue ceritakan sih? Coba lihat perbedaan konteks zaman. Iya. Jangan jadikan bahwa kalau gitu di kekristenan karena ada makan kurban daging, bakaran berarti boleh. Salah. Salah, karena pada konteks waktu itu kesadaran lingkungannya belum setinggi hari ini. Iya. Dan orang mau buka lahan suka-suka, mau bakar hutan juga nggak apa-apa, hutannya masih banyak banget. Tapi hari ini udah nggak begitu. Dan kalau Tuhan ngomong untuk soal masalah lahan dan sebagainya, itu hanya bagian-bagian kecil atau parsial. Termasuk untuk bunuh hewan dan sebagainya. Masalahnya dalam ritual memang dilakukan, dan memang pada dasarnya yang dianggap harta waktu itu binatang. Kita mesti memahami pada konteks itu. Ayub misalnya, orang terkaya di sebelah timur. Ukuran kayanya Ayub apa? Peternakan pertanian. Peternakan. Jadi dia punya ternak, dia punya unta, dia punya kambing domba, buaya. Ya lanjut. Jadi dia punya ternak, dia punya properti, dan propertinya itu ya dihitungannya berdasarkan ternak. Sehingga yang dipersembahkan kepada Tuhan apa? Ternak Ya dia. kekayaan itu. Wow. Jadi gini, jangan melihat maksudnya hukum itu kemudian mengatakan kalau gitu orang Kristen melegalkan pembunuhan hewan. Enggak begitu. Karena pada konteks tersebut waktu itu untuk mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, ya harus propertinya. Apa propertinya? Binatang.
Ya nggak mungkin mempersembahkan kepada Tuhan bakar tenda kan? Iya. Ya nggak mungkin. Ya binatang. Gitu loh. Nah jadi teman-teman tolong maksudnya lihatnya tuh proporsi. Iya. Oke? Lagi pula sebenarnya orang Kristen itu mempunyai sebuah etika seperti misalnya firman Tuhan ngomong, mari buka Alkitab. Buka Alkitab lagi. Amsal pasal 12 ayat 10. Teman-teman yang di rumah. Bukanya di mana? Di aplikasi Hello God. Amsal pasal 12 ayat 10. Gue suka sih dengan pembicaraan perbedaan konteks itu. Nanti gue mau ngomong. Oke. Amsal 12:10. Orang benar memperhatikan hidup hewannya, tetapi belas kasihan orang fasik itu kejam. Jadi apakah Alkitab orang Kristen boleh kejam kepada binatang? Barusan dikatakan orang benar memperhatikan hidup hewannya. Orang benar memperhatikan hidup hewan. Tetapi belas kasihan orang fasik itu kejam. Jadi konteks ayat itu kalau kita lihat sebenarnya yang menjadi penekanan itu adalah soal masalah belas kasih. Karena orang fasik dikatakan belas kasih itu kejam. Buat orang fasik itu kejam, gak ada belas kasih. Tetapi orang benar bahkan punya belas kasih terhadap hewannya. Jadi Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa kita orang Kristen itu harus punya belas kasih. That's why kenapa sebenarnya secara etikanya Kristen adalah kita itu harus berbelas kasih kepada binatang. Ya demikian. Demikian acara kita pada hari ini teman-teman. Enggak ya, bercanda. Jadi bercanda doang. Enggak teman-teman, salah satu yang gua notice adalah bagaimana topik hari ini itu dipersiapkan dalam kurun waktu tertentu. Dan lu bisa-bisanya mengeluarkan ayat Amsal 12 ayat 10 tadi out of nowhere, membuat gue menyadari ternyata pemahaman Ko Andre tentang sesuatu yang detail dan kecil di dalam Alkitab itu luar biasa. Kebetulan. Oh kebetulan. Kenapa lu baru baca itu semalam? Enggak ya? Iya, tadi balik lagi, ada satu hal yang gue notice juga di perbedaan konteks itu untuk teman-teman juga. Gue jadi sadar gitu. Kalau lingkungan zaman dulu sekarang beda. Jauh banget. Begitu pula dengan pandangan. Makanya tindakan etisnya juga berbeda. Jadi makanya perbedaan kekristenan dengan agama lain adalah, misalnya ada agama lain yang basisnya itu ada pada hukum. Iya. Karena basisnya ada pada hukum, maka dia selamanya tidak berubah. Maka dia tidak tergantung pada konteks zaman. Pokoknya hukumnya A, ya A. Contoh misalnya, ada zaman di mana misalnya kalau dulu misalnya pakai baju. Pakai baju mesti pakai bukan baju, busana lah misalnya. Harus pakai sandal. Ya dia harus pakai sandal terus sampai zaman kiamat. Kenapa? Karena tidak diperbolehkan pakai sepatu misalnya. Nah, itu kan agama yang basisnya pada hukum. Tapi kekristenan tuh nggak gitu. Kekristenan itu tidak mengatur kamu pakai sandal atau pakai sepatu. No, kekristenan bukan begitu. Kekristenan itu lagi berbicara tentang ini, reformasi hati. Reformasi hati oleh kasih Tuhan. Makanya yang menjadi berita utama kekristenan selalu ada belas kasih, sayang, cinta, begitu loh. Pengampunan, gitu kan? Courage, keberanian, pengharapan, iman. Kekristenan tuh selalu ngomong tentang ini di sini. Nah, nanti dari sini baru sikapnya yang keluar ngomong tentang sikap etis. Karena pada konteks tiap zaman selalu berbeda. Nah, pada konteks yang berbeda-berbeda itu mana yang nggak berubah? Hati, di sini. Kasihnya, di sini yang nggak boleh berubah. Tapi Tapi sikap tindakan kita bisa disesuaikan pada konteksnya. iya. Lu kagum nggak? Gue lumayan kagum. Oh, lumayan kagum. Kesel Jadi quotes ya? Jadi quotes ya? Yang barusan kepanjangan. coba maksud gue yang tadi gue mau bilang gitu, tentang perbedaan pandangan. Bagaimana kalau sekarang nih ada banyak perdebatan kayak stop makan daging, stop siksa hewan, kasihan sapi-sapi gendut gitu. Wagyu. Gua boleh berhak ngomong karena gue gede. Gue tidak body shaming sapi. Tapi karena gue tahu badan gue dan sapi tidak beda jauh. Ini epic sih, kasihan sapi-sapi gitu. jadi sapinya jenggotan gak? Wagyu. Misalkan Wagyu gitu, sapi yang lu care, lu treat hidupnya, lu bikin senyaman mungkin
seekor sapi layaknya sapi kerajaan. Tapi habis itu buat tubuhnya dipakai jadi daging wagyu gitu, daging empuk dan enak. Banyak orang, ada pihak yang bilang itu timbal balik antara hewan dan manusia, dirawat sepanjang hidupnya untuk kemudian dijadiin makanan gitu. Win-win solution. Dia bahagia sepanjang hidupnya, kita bahagia ketika kita makan. Gitu kan. Itu kan win-win solution. Tapi ada banyak yang menyuarakan kalau nggak boleh. Saatnya manusia pindah jadi vegan. Tuh. Orangnya di situ. Jadi vegan. Membunuh tanaman jahat gak? Tanaman. Gini, ada penelitian mengatakan tanaman itu juga kan hidup. Ya, itu pasti. Ya, tanaman itu hidup. pasti. Tapi tanaman juga berkomunikasi dengan cara yang kita nggak pernah tahu. Jadi tanaman itu punya kayak sense of quote and quote. Gitu. Ada satu rasa kesadarannya, ada satu rasa membela dirinya, pertahanan dirinya dan sebagainya. Jadi tanaman boleh dibunuh. Oke, gini. Jadi prinsipnya adalah pertama dulu jangan orang Kristen harusnya punya belas kasih. Sehingga yang kayak tadi blender Gue sampai lupa loh kok. Gue sampai udah melupakan itu dari ya, memori gue 10-15 menit udah gue lupa. Langsung bad mood ya. Iya, sehingga tadi tindakan-tindakan menyiksa binatang itu tidak sepantasnya orang Kristen lakukan. Termasuk beberapa orang Kristen misalnya yang masih di daerah ada tuh yang suka makan anjing ya. Gue termasuk salah satu yang against, karena gue pernah makan anjing sekali dan itu gue ditipu. Aduh, gue nggak tahu itu anjing. Terus gue makan. Gue mau ketawa gak bisa. Terus itu anjing tetangga gue baru sadar. Beneran? Iya, bener. Sebenarnya itu? Bener, itu anjing tetangga. Terus gue makan. Gokil. Terus gue baru sadar, ini anjing. Oh my goodness gitu. Tapi ya sudahlah, mau gimana. Tapi gue memang orang yang sayang anjing. Karena gue punya histori piara anjing yang cukup panjang selama hidup. Histori piara anjing yang cukup panjang, dan anjing itu binatang yang setia, yang loyal, binatang yang layak dikasihi, kayak gitu. Itu historinya gue. Meskipun ada beberapa anjing juga gigit gue, itu gue tendang juga. Wajar. Gitu. Ya iyalah, gue nggak tendang anjing tiba-tiba dia gigit gue baru gue tendang gitu. Self defense. Tapi idenya adalah orang Kristen harusnya punya belas kasihan terhadap binatang. Itu harus gitu. Nah, cuman problemnya adalah kita ini terbiasa, manusia itu kita selalu ada human centris. Kita tuh selalu sentriknya tuh ada pada kita sebagai pusat. Salah. Kan seharusnya orang kita itu, yang tadi kan kita ngomong belas kasih ya. Yang kedua, kita tuh harus ngomong bahwa semuanya harus berpusat kepada Tuhan. Kita punya teologi, kita punya pandangan, kita punya pikiran terhadap alam semesta, nggak boleh berpusat pada kita. Harus berpusat kepada Tuhan. Apa yang layak bagi Tuhan dan memuliakan Tuhan. Termasuk soal masalah eksploitasi binatang. Eksploitasi binatang itu jangan dipikirkan benar-benar dieksploitasi, dibantai, jangan pikir gini. Tapi maksudnya termasuk bagaimana kita tuh, apa etika orang Kristen makan hewan kalau gitu. Kan isu yang lo angkat. Wagyu, boleh nggak? Ini boleh nggak? Gue melihat ada satu gestur-gestur yang baik ya, artinya dari ada orang-orang yang bagaimana kita misalnya lobster misalnya. Gue melihatnya misalnya bukan lobster ya, udang. Ada tuh orang kan yang makan gurita hidup-hidup. Itu kayak nggak hidup-hidup, dipotong tapi syarafnya masih gerak. Betul. Jadi kelihatan hidup-hidup. Betul. Lu makan gak itu? Belum. Pengen. Mau. Suatu saat. Gua agak nggak mau. Nanti gue makannya nggak ajak. Gua agak nggak mau, kayak aneh gitu loh. Penasaran. Tapi maksudnya kan ada yang gue lihat di Jepang ya. Orang Jepang itu itu gue suka tuh. The way mereka memproses makanan fresh itu gue suka banget. Tapi ada yang gue nonton YouTube-nya itu, dia bilang bahwa ini loh titik syarafnya. Jadi lu kalau misalnya bunuh binatangnya nggak sakit. Betul, lobster gitu, benar. Kepiting juga. Jadi itu lu kayak lu manusiawi membunuh binatang itu. Yes, the most human way to kill. Jadi lu nggak membiarkan binatang itu kesakitan, maksudnya benar. Dan itu tuh kayak terjadi pada industri kita yang sudah sangat kapitalistik. Wah, kok Andre menentang kapitalistik? Agak. Gua nggak suka dengan sistem kapitalistik. Another topic. Topik lain kali boleh lah. Iya. Jadi idenya itu adalah kita tuh kan sebenarnya manusia harus beretika,
harus punya etis. Dan termasuk misalnya apakah makan binatang nggak boleh? Kalau gua secara pribadi mengatakan selama itu proper. Tapi hari ini eksploitasi berlebihan. Ayam masuk. Gue pernah ke peternakan ayam. Lu tahu dari masuk jadi dari kanak-kanak yang masih ciap sampai jadi ayam potong itu cuma 3 bulan, Jul. 3 months. Dan lu bayangin, cuma 3 bulan langsung cet sampai selesai. Bahkan ada yang sampai cuma hitungan weeks, minggu. Iya. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan pangan manusia. Iya. Atau mungkin lebih tepatnya bukan kebutuhan pangan. Bisnis. Buat gue itu kurang etis. Itu ayam bahkan ada kan benar-benar disiksa, diapain. Dan banyak pecinta binatang tuh menyuarakan animal rights. Yes. Ayam, ternak, unggas yang lain, sapi, apalagi kambing dan sebagainya. Hukumnya boleh nggak di Kristen? Once again, etika lu sama Tuhan. Kalau misalnya hati lu diubah, hati lu penuh dengan kasih Tuhan, lu bakal begitu nggak? Kalau gua akan punya kecenderungan untuk, mungkin kalau lu piara sebagai peternakan rumahan, would be good. Artinya binatang itu tidak lu benar-benar ini kan dalam, karena gue merasa nih, binatang itu sebenarnya juga punya perasaan. Menurut lu binatang punya perasaan nggak? Ini salah satu pertanyaan yang sangat diperdebatkan di zaman sekarang. Yes. Sebenarnya diam-diam. Betul. Apakah binatang punya perasaan? Kok menurut gue punya. Binatang tuh punya perasaan. Misalnya anjing yang sedih saat ditinggal tuannya. Anjing yang menunggu tuannya pulang, itu gue banget. Gue ngalamin dengan anjing gue kayak gitu. Gue waktu ke Surabaya, anjing gue tungguin gue tiap jam 2 siang di depan pintu. Ini kemarin banget nih? Enggak, waktu gue SMA. Oh iya. Nyokap gue cerita, anjing gue tuh tungguin gue tiap jam 2 siang. Yes. Dia tungguin gue pulang. Karena gue jam pulang sekolah jam segitu. Anjing tuh punya perasaan. Menurut gue anjing tuh punya perasaan, binatang itu punya perasaan. Cuman pada batas apa perasaan kita nggak tahu. Karena kita nggak pernah jadi binatang. Yes, benar. Dan Alkitab juga nggak kasih tahu kenapa ya. Karena Alkitab bukan mau menjawab bahwa binatang itu punya perasaan atau tidak. Tapi poinnya adalah karena ini binatang-binatang punya perasaan, masa lu tega sih? Gitu amat. Menurut gue. Iya. Tapi gara-gara lu ceritanya gue jadi ingat. Lu tau Hachiko gak? Oh iya. Nah iya. Jadi teman-teman buat yang belum tahu, Hachiko itu pernah diangkat jadi film anjing. Era tahun 1900-an dia menunggu tuannya balik kereta. Iya. Dia selalu nungguin gitu tiap sore. Betul. Terus habis itu ada suatu hari si tuannya ini sakit jantung. Meninggoy di dosen. Tokyo, Dia nggak Tokyo. pernah balik ke stasiunnya. Anjingnya nungguin. Dan anjing itu nungguin terus sampai akhirnya anjingnya meninggal di situ. Kalau nggak salah meninggal setelah 10 tahun berikutnya. Iya, pokoknya dia tungguin tiap hari di situ gitu. Sampai orang-orang lokal, orang-orang lokal tuh kayak ini makanan kasih tiap makan buat hari. anjing. Tiap hari buat anjingnya kasih minum gitu kan, beraknya di mana aja. Terus habis itu Lu nggak sih lu bahas beraknya di mana? Iya, maksudnya kan anjingnya nunggu di situ sampai keluarganya juga bilang dia udah nggak ada, tapi anjingnya nggak ngerti. Iya. Anjingnya nungguin dengan setia, sabar gitu, menunggu sampai anjingnya pulang. Nah jadi maksud gue tuh itu cerita kan mengharukan. Cerita itu tuh menyadarkan kita bahwa gue percaya kalau Tuhan itu penuh kasih, kita pun harusnya begitu terhadap binatang. Jadi artinya binatang itu juga ada kesetiaannya, ada apanya. Bahkan gue sangat yakin bukan cuma orang piara anjing, piara kucing, piara babi. Ada yang bahkan piara kepiting, piara kura-kura. Iya, kura-kura. Kayak gitu kan. Ada mereka piara dan karena gue yakin binatang itu biar gimana, either mereka binatang tapi ada yang kalau sudah dijinakan di ini mereka akan punya ikatan emosional dengan tuannya. Nah, maksud gue tuh kita orang Kristen itu pada akhirnya harusnya punya sebuah sikap etis. Yes. Untuk apa sikap etis terhadap binatang itu harusnya bagaimana? Karena gue percaya bahwa keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, which is keselamatan itu adalah perubahan jiwa, hati, harusnya bukan cuma dinyatakan di mimbar gereja, harusnya bukan cuma dinyatakan pada propaganda orang Kristen, tetapi juga dinyatakan dalam sikap etis kita. Bukan kepada sesama doang, tetapi juga kepada alam semesta yang sudah Tuhan ciptakan itu.
2 pertanyaan terakhir. Kita belum ini ya, belum dibalikin dari tadi. Astaga, gue lumayan shock lihat ini gak balik. Iya. Saking serunya kita ngobrol. Jadi orang Kristen boleh makan daging nggak? Sejak setelah lu dengar ini, boleh makan daging nggak? Sesuai kebutuhan boleh. Ada beberapa orang yang butuh makan beberapa vitamin Butuh atau tertentu. ingin? Butuh? Anda makan butuh atau ingin? Butuh. Ingin untuk memenuhi kebutuhan. Wagyu. Wagyu sehat loh. Kalau nggak dimakan. Jadi orang Kristen boleh makan wagyu nggak? Oke, kita kembali ke pertanyaan etis tadi. Sapi dibegitukan, dirawat, dipijit. Gue boleh nggak kasih jawaban kayak lu? Pertanyaan sebenarnya bukan boleh atau nggak boleh. Oke. Gue suka nih, lanjut. Pertanyaan bukan sebenarnya bukan semata-mata boleh atau nggak boleh. Tapi bagaimana kayak butuhkah kita untuk memenuhi nutrisi dan menghargai sapi-sapi yang sudah hadir hidup nyaman? Menghargai. Menghargai sapi-sapi. Boleh atau enggak? Jadi Gue jawab boleh. Gue jawab boleh. boleh. Kalau gue ada pada posisi boleh. Karena apa? Karena it depends ya. Tapi jika sekali lagi, kalau gue kan tadi gue bilang boleh, tapi gue akan punya kecenderungan untuk makin ke belakang, makin mungkin ada baiknya kita mengurangi. Karena kita mesti akui bahwa gini, dunia kita ini ada pada dunia sistem yang, to be honest ya, menuju kepada kapitalistik kan. Yes, sistem. Kapitalistik itu adalah sebuah sistem yang ibaratnya itu pemegang modal atau pemegang ekonomi. Kapitalistik itu intinya ada pada tujuan pokoknya yang ekonomi, yang pemegang kepentingan ekonomi yang paling utama. Monopoli. Board game. Iya, jadi artinya kepentingannya itu adalah kepentingan ekonomistik doang. Sifatnya itu hanya apa untungnya buat diri kita. Iya, apa untungnya, Bun? Nah, dunia kita, hewan dan sebagainya kayaknya kalau kita benar-benar eksploitasi hanya untuk kepentingan diri kita, kayaknya so selfish. Yes. Sehingga gini, ini bukan semata-mata boleh makan daging atau nggak boleh makan daging. Tapi menurut gua akan menjadi orang yang cenderung akan di kemudian hari mulai mengurangi. Gitu, mulai mengurangi. Tapi bukan berarti gua akan semata-mata menutup diri bahwa tidak akan. Karena kita mungkin, gua nggak tahu ya, sekali lagi mungkin teman-teman bisa kasih masukan ya. Gue merasa bahwa dunia kita hari ini memang sudah mulai menuju krisis, tapi belum sampai benar-benar krisisnya gimana gitu. Iya. Kalau sampai krisisnya gimana banget gitu, ya kita betul-betul. Vegetarian. Bahkan lu tahu nggak bahwa sebenarnya permasalahan alam semesta kita yang hancur itu salah satunya karena problemnya bukan pada penebangan hutan sebelaka. Gue tahu. Apa? Gue bahasa sopannya apa ya? Efek rumah kaca? Bukan, satunya tinja. Tinja. Bener? Iya. Betul ya. Peternakan. Peternakan itu makan air banyak banget. Kotorannya tuh penghasil gas metana banget. Yes, itu. Dan itu yang akhirnya merusak alam semesta kita. Bumi lah. Jadi peternakan itu sebenarnya tidak selamanya itu tidak cukup bagus sebenarnya. Makanya memang harus ada sikap etis, pembatasan yang sifatnya etis. Dan ya sekali lagi, Hello God on Topic tidak bisa menjelaskan secara lengkap kepada teman-teman. Yes. Tapi you guys can search online bagaimana seharusnya tuh kita arah industri kita itu harusnya arahnya kemana. Jangan eksploitatif semuanya. Ibarat kayak penggunaan minyak bumi boleh nggak? Boleh, tapi jangan sampai harus banget di. Yes. Karena batas tertentu lah ya. Betul. Karena sekali lagi minyak bumi kita tuh kan sumber terbatas. Gue pernah baru-baru ini kan gue akan berinteraksi dengan ya. Anda sebut merek ya. Kayak siapa tahu kan. Lanjut. So dia bilang ketergantungan terhadap minyak bumi itu nggak akan bisa. Nggak akan bisa Pak katanya. Kita manusia tergantung pada minyak bumi. Energi terbarukan itu bagus dilakukan, tetapi tidak akan pernah menggantikan konsumsi minyak bumi. Belum sustain. Nah, sekarang kita manusia bagaimana caranya? Ya kita membatasi harusnya. Jangan eksploitatif. You get the point? I get the point. Nah, jadi kita itu sebenarnya ada pada etika harus membatasi. Karena apa? Karena didasarkan pada kesadaran bahwa pusatnya bukan kita tapi Tuhan. Yang kedua, belas kasihan. Itu hati Tuhan. Karena itu terhadap semua resource sekeliling kita mesti
punya etika. Be wise. Be wise. Jangan ya. Tapi sekali lagi kita nggak bisa memaksa semua orang harus kayak kita kan. Yes. Dunia Betul, kita biar betul gimana banget. pun dunia sekuler, dunia kita biar bagaimanapun semua orang mencari duit, semua orang mencari keuntungan dirinya sendiri. So ya kita harus sendiri yang batas diri kita. Gue suka sih kalimat terakhir itu bagus. Intinya kita nggak bisa bikin semua orang sama kayak kita ataupun sepemahaman. Tapi intinya teman-teman balik lagi episode hari ini semoga bisa kasih pemahaman yang untuk teman-teman yang kurang lebih tepat lah ya. Kurang lebih yang harusnya kita lakukan sebuah pembatasan ataupun be wise untuk segala hal-hal kayak resources kita. Tapi teman-teman balik lagi ke animal abuse, mungkin satu hal yang perlu kita notice adalah belas kasihan itu ya. Iya. Orang-orang kita semua, orang-orang percaya punya belas kasihan itu dan harusnya kita terapin. Oke, gue langsung ini pertanyaan terakhir. Oh, gue baru mau nutup. Ini bakal jadi ini nih, bisa bumper di depan nih. Mengasihi binatang kan? Kecoa lewat depan lu matiin nggak? Kecoa. Nggak, gue diemin. Langsung gue jawab. Cepet banget tuh. Langsung gue jawab. Gue diemin bener. Gue no hard feelings, kecuali dia nyerang gue terus, baru gue defense. Gue injek. Gue gak setakut itu sama kecoa. Oke lah, kalau gitu. Semut di meja lu matiin nggak? Kita harus belajar dari semut. Rajin Lu biarin. Hah? Lu biarin. Enggak sih, gue bunuh-bunuhin Nah, sih. ini pasti pertanyaannya liar. Menurut teman-teman kalau begitu, kecoa, semut, cicak, matiin boleh atau dibiarin? Sampai jumpa. Biarkan Hellogat menggantung di akhir dan silakan teman-teman tuliskan Yes. apa yang jadi komentar. Oke. Atau ini ditaruh di bumper di depan juga ya. Iya, gitu, supaya- biarkan teman-teman tulis di komentar. Silakan teman-teman Nice. tulis. Oke teman-teman, kalau gitu thank you. Untuk hari ini jangan lupa teman-teman follow sosial media kita, ada Instagram, ada TikTok. Teman-teman bisa nonton di YouTube, bisa dengerin di Spotify atau Noise. Jangan lupa download aplikasi Hellogat di mana di situ teman-teman bisa mendoakan teman-teman yang lain dan juga minta untuk didoakan. Oke lah kalau gitu, thank you untuk Andre for today. Thank you untuk teman-teman semua for watching Hellogat on Topic, where Hellogat will always be on topic. God bless you teman-teman semua. Stay connected with Hellogat. Jadi binatang masuk surga atau enggak?